wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Risna, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Calang, Kabupaten Aceh Jaya. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan rekan saya Ibu Yanti SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Risna. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Bu ya. Ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi, di mana nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu mengajar di kelas, agar Ibu nanti lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Begitu ya Bu? Iya Bu. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang akan nanti dicapai oleh peserta didik itu ada 3 Bu ya. Yang pertama, peserta didik dapat mengevaluasi informasi berupa gagasan atau pesan dari menyimak teks negosiasi. Yang kedua, peserta didik dapat memahami informasi berupa gagasan atau pesan dari menyimak teks negosiasi. Yang ketiga, siswa dapat menentukan struktur dan kaidah pembahasaan dalam teks negosiasi. Ibu, yang kedua Bu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin dicapai nanti ada 2 Bu ya, pengetahuan dan keterampilan. Nah, selanjutnya Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, maupun metode pembelajaran. Strategi pembelajaran yang saya terapkan nanti strategi pembelajaran berdiferensiasi. Baik Ibu, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti? Media pembelajarannya diantaranya ada laptop, fokus, lalu buku-buku referensi nanti video pembelajaran. Bagus sekali Bu ya, banyak berarti ya Ya. untuk videonya. Kemudian bagaimana penilaian yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas? Di dalam penilaian nanti saya lakukan adalah ketiga, penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, kira-kira nih Ibu, kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa dan di kelas berapa? Rencananya di hari Senin kelas 1 DPIB di jam pertama sampai jam ke-3. Baik Ibu, jadi nanti hari Senin ya Bu di kelas 1 DPIB jam pertama ya. Ya. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, kemudian saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelas Ibu. Nah, nanti Ibu setelah kegiatan observasi kita akan melakukan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya ya Bu. Baik. Baik Ibu, sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan nanti di kelas. Jadi mulai dari sekarang saya sudah mempersiapkan apa saja yang akan saya persiapkan nanti di kelas ini. Oke Ibu, terima kasih Bu ya atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas dan juga pada percakapan pasca observasi ya Bu. Terima kasih Bu Yanti. Sama-sama Bu Risna.
Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Alun, dibikin doanya. Jadi semoga yang sakit cepat disembuhkan sehingga pembelajarannya tidak ketinggalan. Apalagi ini mau kita ujian, ya. Minggu kemarin. Masih. Nah, siapa yang masih ingat? Masih ya? Ya, teks laporan observasi. Masih ingat apa itu teks laporan hasil observasi? Nanda? Ingat? Teks laporan secara nyata. Ya, berarti dibuat secara nyata, lalu hasil pengamatan, hasil yang dilihat, hasil yang diobservasi. Yang mana laporan itu harus sesuai dengan kenyataan fakta, nggak boleh dibuat-buat, dihayal-hayal ya. Lihat dulu kesepakatan kelas kita. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ini kesepakatan kelas yang sudah gimana hasil kesepakatan kelas di kelas ini. Yang pertama hadir tepat waktu. Ya, berarti siswa harus hadir tepat waktu sebelum datang guru. Ya. Selanjutnya bila ingin berpendapat mengangkat tangan terlebih dahulu. Jadi nanti kalau nanti mau bertanya yang tidak diketahui itu aturannya harus tunjuk tangan dulu, jangan berebut-rebut ya, sehingga nanti pembelajarannya nyaman, aman. Selanjutnya menggunakan HP ketika diperbolehkan, seperti sekarang ibu suruh bawa HP, dibawa untuk melihat referensi atau sumber pembelajaran sesuai dengan materi kita ini. Masalah terakhir meminta izin bila ingin meninggalkan kelas, jadi nggak mesti nanti langsung tiba-tiba udah keluar, lalu tidak masuk. Kapan masuknya itu nggak tahu, jadi akunnya. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini ada beberapa. Nanti setelah pembelajaran kita hari ini diharapkan kalian mampu bagian baik pengetahuan nanti, keterampilan, sikap yang harus kalian miliki dalam materi kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan pikiran, teks negosiasi. Yang kedua, peserta didik mampu memahami informasi berupa gagasan pikiran dari teks negosiasi. Yang terakhir, peserta didik mampu menentukan struktur kaidah kebahasaan teks negosiasi. Bagi itu menurut kelompoknya ada beberapa pertanyaan asesmen awal yang harus diisi. Jadi pengelompokannya sesuai dengan hasil kalian isi, ya. Nanti tugasnya sesuai dengan hasil kelompok. Dan materi pun udah ibu share, itu materinya teks negosiasi. Jadi penilaian nanti yang harus dinilai itu adalah penilaian sikap. Jadi sikapnya bagaimana, ya? Ada kerjasama enggak sikap? Di saat kalian bertanya nanti mengeluarkan pendapat, mengeluarkan pendapat itu ibu nilai. Jadi ada rubriknya, nanti 3 ini yang harus ibu nilai di dalam materi kita hari ini. Nah, sebelumnya tadi udah ya. Nah, pertanyaan pematiknya. Jadi sebelum pertanyaan pematik kita dulu briefing dulu ya. Briefing dulu, bangun semua nah. Jadi semangat kiranya, biar semangat ya.
tahu negosiasi itu apa? Atau pernah mendengar nggak negosiasi? Atau pernah mengalami atau melakukan negosiasi itu baik di keluarga, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, atau di tempat pasar? Siapa? Ya. Ya, tawar menawar. Tawar menawar apa? Harus barang saja. Iya, barang atau jasa. Pernah nggak kalian mengalami melakukan negosiasi itu kalian alami sendiri? Pernah. Contohnya bagaimana sih ya? Ya. Jasa gambar. Berarti ada apa di antara jasa itu? Ya. Berarti di dalam negosiasi itu adalah proses suatu kegiatan baik tawar menawar dengan lebih dari satu orang. Bisa nggak bekerja sendiri? Nah, bisa ya. Ada pertanyaan pematiknya tadi ya. Apa yang kalian ketahui tentang negosiasi tadi udah jawab oleh Askia, Icut. Selanjutnya apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam negosiasi? Apa saja? Jaul. Apa saja? Ini tadi teknya udah tahu. Jadi kalau kita melakukan negosiasi itu apa saja yang sehingga jangan takut salah pendapatnya. Nama saja proses pembelajaran yang salah diperbaiki. Jadi nggak boleh takut. Jadi semangat. Yang penting kita mau mengeluarkan pendapat, mengungkapkan pendapat, salah atau benar, jangan dipikir. Namanya proses. Kalau kita udah pintar nggak ya nggak sekolah. Ya, ini kuliah harus semangat mau mengeluarkan pendapat. Ya kan? Cirinya bagaimana? Tapi harus ada partisipannya, orang yang melakukan negosiasi itu. Kalau nggak ada orang bisa nggak berjalan? Nggak bisa. Ya butuh orang. Nanda nanti atau ramai nanti. Apa negosiasi itu? Sesuai dengan temanya nanti. Apa temanya? Ini saja misalnya kalau menego dua. Bu, saya hari ini nggak mau belajar. Itu kan beda. Apa jadinya? Lebih dari satu orang. Iya, dilakukan lebih dari satu orang. Berarti partisipannya lebih satu orang, butuh orang. Kalau paling ciri-cirinya adanya kesepakatan, apalagi adanya dialog. Apa kita bisu kita ada ngomong? Dia butuh dialog, percakapan sesuai dengan apa yang dibicarakan. Nah, coba lihat itu yang udah di-share materinya. Nah, sesuai dengan tadi asesmen diagnostik dan dibagi itu kelompoknya. Sekarang kita tugas sesuai dengan infografis. Infografis berarti dibuat dalam bentuk Canva ya. Jadi strukturnya nanti dimasukkan sesuai dengan tag nanti yang ditentukan. Nah ini kita lihat nih. Tempat satu orang atau dengan kelompok ya. Jadi dia sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian. Jadi mencari solusi. Ketika nanti tidak ada solusi, berarti kita tidak mengharapkan dia kan negosiasi itu sepakat atau tidak. Tergantung bagaimana partisipan itu di dalam menjalankan suatu nego itu. Makanya di sini sebuah negosiasi butuh ilmu-ilmu tentang cara berkomunikasi. Mungkin biasanya kalau si penjual dia kalau rugi sekali pasti nggak lepas. Dia kasih lepas, berarti dia nggak ada laba. Tapi kalau dia untung sedikit pasti dia lepas. Maka kita negosiasi itu butuh komunikasi yang efektif. Artinya kita harus berbahasa halus, harus menghormati si orang yang kita negosiasi. Sehingga nanti kenapa kesepakatannya sepakat? Karena kita tadi memulai dengan baik. Ketika kita tidak mulai dengan baik, pasti kesepakatannya tidak sesuai yang kita inginkan. Nggak bagus. Kalau udah tahu nggak bagus, jangan dilakukan lagi. Jadi dengar dulu apa argumennya, apa yang dibicarakannya, sehingga kita paham apa yang dia inginkan. Ya. Dan selanjutnya kedua belah pihak saling memberi penjelasan tentang argumennya. Lalu menggunakan bahasa tidak menyakiti atau bahasa santun dari katakan ya.
Dia harus sopan, harus baik bahasanya. Lalu ada kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak yang menentukan. Kadang-kadang nanti dia yang kita harapkan sepakat, tapi tiba-tiba nggak sepakat. Jadi kita jangan putus asa. Ya, sama enggak? Setiap teks sama enggak strukturnya? Enggak sama. Tapi kalau ada kaidah bahasa bisa jadi sama, diulang kembali bahasanya. Nanti ada partisipannya. Kalau struktur beda, struktur TLAO beda, struktur teks negosiasi beda. Nah, untuk teks negosiasi itu ada beberapa strukturnya. Pertama ada orientasi. Orientasi itu apa? Ya, perkenalan. Kalau di teks negosiasi apa yang dimulai dengan percakapan apa? Kalau kita memulai suatu perkenalan, kita memberi salam dulu. Sama Imana atau selamat siang Bu, selamat malam, selamat sore. Kalau lain beragama, ya. Jadi kita memulai suatu percakapan dengan menyapa orang yang kita melakukan negosiasi, sehingga kita menghargai siapa yang kita lakukan negosiasi itu, ya. Lalu permintaan, ya, permintaan apa yang kita inginkan. Lalu pemenuhan sampai penawaran dan sampai dengan penutup, ya. Ada persetujuan nanti, ada pembelian. Nah ini, jadi ini ada beberapa yang harus diperhatikan nanti sesuai dengan tugas. Jadi Ibu bagi LKPD-nya, dibuat video, ya. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah. Tapi bro, nah saya akan kerjakan dulu. Dibuat video. Nah, silakan dikerjakan. Teksnya, ya. Nah, silakan. Teksnya, teks negosiasinya, yang harus dicari strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Baru belajar. Iya, teksnya. Iya, teksnya jual. Ada penawaran, ada persetujuan, ada kesepakatan. Ya. Sama judulnya, tapi pasti nanti berbeda cara buatnya. Kita video kan di bukunya ada. Ya. Ada salah satu contoh referensi kalian dalam membuat negosiasi. Apa yang mereka kerjakan? Materi pembelajaran kita kali ini adalah negosiasi, cermin budaya santun, ada kompetensi struktur dan kebahasaan. Kerjakan dulu, jangan Melakukan negosiasi. Bagaimanakah struktur teks negosiasi? Bagaimanakah bahasa teks negosiasi? seperti orang kantoran, ya. Nah, ini orang sekolah. Jangan rapi dulu kita kalah. Kita berapa-apa. Strukturnya aja. Nah. Orientasi, ya. Ya, membuka suatu percakapan. Ya, caranya boleh macam-macam. Nah, sudah hampir mereka. Mereka membuat
negosiasi. Tidak lanjuti komunikasi via WA tadi. Oh, tentang tulisan kamu sekolah ini. Iya Bu, benar. Baik, Mas. Mana tulisannya? Ini Bu. Akhirnya dapat mohon maaf dari perusahaan kami itu belum mampu kalau kami mampunya di 20% dari total itu yang belum ya Mas. Padahal kalau 30% itu Bu, kompensasinya itu bagus-bagus Bu. Yang pertama, nanti ada pemasangan logo di banner serta di layar utama kamu. Lalu selain itu juga Ibu bisa memasang billboard di depan sekolah dan di area pensi. Padahal kan selisihnya cuma 10%, Bu. Jadi saya rasa 20% itu kan lebih bagus gitu. Kalau 30% mungkin bisa saya sepakati, tetapi fasilitas lainnya kami tetap apa? Kalau begitu mungkin Ibu ingin apa? Kalau boleh nanti masang logo untuk Ya, apalagi saya bahkan mau beli untuk ya. ini kalau nanti silakan ada yang keuangan bersama. Kalau begitu terima kasih ya Bu. Kami berdua izin pamit. Selamat sore Bu. Ya, yang sedang melakukan negosiasi mengajukan Dana proposal kan yang ke tempat siapa? Perusahaan ya. Nah, apa yang dilakukan? Jadi ada tadi struktur tadi berapa struktur? 5 ya. 5 mulai dari orientasi, penawaran, permintaan, kesepakatan menuju ya. Harus ada tuturannya, tuturan dialognya, pasangan tuturan ya. Harus mulai apa? Tentang buah tadi, tulis dulu. Tulis, bang, spidol. Sudah. Tapi yang dikerjakan sama satu contoh saja dengan pemahaman yang sudah Ibu jelaskan sama, tempatkan saja. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Ya, kita menyapa. Jangan langsung. Dia udah. Saya kira Ju. Kalian dikatakan kelompok ya dulu. Perkenalkan, nama saya Eka Chandra, nama saya Siva Aulia. Nama saya Hamzah Sobir, kami dari kelompok Mangga ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, sini kami akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Baik, pengertian dari teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda atau bertentangan. Tujuannya, yang pertama adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling pengertian, memiliki kesamaan persepsi dan persetujuan. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersamaan. Dan yang terakhir, bisa untuk mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan atau win-win solution. Unsur dari teks negosiasi ada partisipan pihak yang terlibat dalam teks negosiasi, perbedaan kepentingan antara dua belah pihak, terjadi pengajuan dan penawaran, menghasilkan persetujuan dan kesepakatan. Struktur dari teks negosiasi ada orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, pemenuhan, dan penutupan.
kesepakatan yang dicapai bersifat praktis atau dapat dilakukan. Kaidah kebahasaan menggunakan bahasa yang persuasif untuk membujuk atau menarik perhatian pihak lain. Bahasa yang digunakan sopan atau kedua belah pihak. Menggunakan kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang disampaikan dalam bentuk isi pernyataan. Menggunakan kalimat efektif, yaitu kalimat yang singkat, padat, lengkap, jelas, dan dapat menyampaikan informasi dengan cepat. Menggunakan kata-kata konjungsi seperti meskipun, walaupun, kalau, bersifat memerintah dan memenuhi perintah yang disepakati. Baik, ini adalah contoh. Selanjutnya teks contoh jual beli mangga. Baik, sebelumnya ini merupakan teks negosiasi. Teks ini menceritakan kitab penawar-penawar dan menjual beli mangga. 30.000 dek, murah. Itu merupakan bagian dari struktur orientasi. Selanjutnya, Boleh kurangkan bang? itu merupakan struktur dari permintaan. Belum boleh dek, barangnya bagus loh, dek. Ini bukan karbitan, masak pohon. Itu merupakan struktur pemenuhan. Iya bang, tapi harganya boleh kurangkan. Jangan emosi. Nah, 20.000 aja. Belum boleh deh, 28.000 ya. Jadi biar saya dapat untung deh. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan bang? Teks itu merupakan struktur dari penawaran. Selanjutnya, asal jangan pilih musafsar deh, nanti saya bisa rugi. Iya bang, yang penting saya dapat harga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin deh, kalau ada yang busuk boleh ceritakan. Itu merupakan struktur persetujuan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya bang. Dan terakhir pengurutan, pembelian dan untuk ataupun persetujuan. Mungkin ada selanjutnya ada kaidah kebahasaan yang ada dalam teks negosiasi. Menggunakan bahasa yang sopan, menggunakan bahasa yang persuasif, menggunakan kalimat deklaratif, menggunakan kalimat efektif, bersifat pemerintah dan memenuhi pemerintah. Berisi pasangan tuturan, menggunakan pronominal, menggunakan kalimat langsung, menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau tidak. Oke, dengan ini sekian dari kami. Maka atau yang ada tentang tambahan dari kelompok lainnya. Yang lengkap dari kelompok sanggahan dari kelompok lain dengan sudah dikerjakan oleh kelompok infografis dan tuh. Kami akhiri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok apel. Nama saya Faridkan sebagai ketua kelompok. Saya dan Maulana. Sebagai kepala. Jadi kita mulai saja presentasi teks negosiasi jual beli. Teks negosiasi adalah teks yang berisi proses interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan bersama antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda. Teks negosiasi jual beli. Teks negosiasi jual beli adalah komunikasi tertulis antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan dalam transaksi jual beli. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan dan memuaskan kedua belah pihak. Struktur teks negosiasi jual beli. Struktur teks negosiasi jual beli terdiri dari 7 bagian. 1. Orientasi. Bagian awal yang berupa salam pembuka atau pengenalan. 2. Permintaan pihak yang mengungkapkan masalah yang ingin diselesaikan. 3.
melakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan persetujuan pihak-pihak yang terlibat dalam sepakat dengan keputusan hasil tawar-menawar. Kemudian transaksi pembelian dilakukan jika kedua belah pihak sudah cocok dan sesuai. Penutup kesepakatan terjadi pada bagian penutup sehingga transaksi dan penawaran selesai. Contoh teks negosiasi. Berapa harganya, Bang? Dua kilo 25.000 aja boleh dijual. Wah, kalau 15.000 satu kilo itu kemahalan, Bang. Gimana kalau 13.000 satu kilo boleh nggak, Bang? Tawaran terakhir 14.000 satu kilo bisa. Jadi boleh 14.000 satu kilo nih. Terima kasih, Bang. Ini uangnya. Untuk rangkumannya, teks negosiasi jual beli adalah komunikasi tertulis antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan dalam transaksi jual beli. Teks negosiasi adalah teks yang berisi proses interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan bersama antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda. Untuk teks negosiasi terdiri dari 7 bagian, yaitu orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutupan. Oke, sekian, terima kasih untuk presentasi kita. Apakah ada pertanyaan? Ada? Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Barisan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok serta konsep. Nama saya Asya Nansa. Saya Abilia. Nama saya Reza Asyidah. Kami akan langsung mempresentasikan pemesanan, 3 penawaran, proses tawar menawar, 4 persetujuan kesepakatan atas penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tugas yang dikerjakan tadi itu yang pertama strukturnya tadi ada 5, dimulai dari orientasi, penawaran, pemenuhan sampai dengan penutup. Itu dari kelompok infografis itu secara keseluruhan sudah mendekati benar. Artinya yang dari negosiasi dialog penjual buah itu sudah mencakup semua struktur dari 6 tadi ya, dan kaidahnya. Kalau kelompok untuk alur tadi sudah hampir sama, merangkum semua, cantum semua yang diminta tadi, LKPD-nya, struktur dan kaidah sudah ada. Untuk kelompok Asia tadi contohnya yang belum dia cantumkan, artinya contoh teksnya. Jadi strukturnya yang dicari di dalam teks itu belum. Jadi nanti harus tambah lagi ya. Yang penting paham, paham ya. Nah, jadi kekurangan-kekurangan itu nanti belajar lagi. Dari kekurangan itu kita belajar, jadi pengalaman untuk kalian ke depannya lebih bagus lagi. Mencari sempurna tidak ada, ya.
Kata sempurna itu nggak ada. Kita belajar lagi apa kekurangan kalian sehingga nanti mendapatkan hasil yang lebih baik. Untuk kesimpulan kita hari ini, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang teknologisasi? Hasan, kesimpulan. Kesimpulannya, Ya. dari situasi itu kita bisa tawar-tawar dengan bicara yang lain, bicara yang sopan, bahasa yang deklaratif, dan lain-lain. Ya bagus. Berarti berguna nggak kita belajar materi hari ini? Sangat ya. Apalagi ya, sekolah SMK yang butuh interaksi, komunikasi dengan orang lain. Bagaimana ya ilmu-ilmu yang kalian dapatkan itu menjadi suatu pengalaman di dalam bernego itu. Kalau kalian sudah memperhatikan cara berkomunikasi yang baik, akan terjadi untuk kesepakatan yang kalian inginkan. Ya, apa tadi jadi struktur apa saja yang diperhatikan, orientasi itu bagaimana kita memulai suatu percakapan yang baik sampai bentuknya sehingga nanti apa yang kita inginkan itu tercapai. Ya, kita lihat refleksi kita hari ini. Apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Nanda, apa yang menarik? Tentang mengenal lebih jauh apa itu tek orientasi. Tek negosiasi. Iya. Itu ilmu banyak ya. Jadi bagaimana kita memulai dialog yang baik, ada orientasi, ada pemenuhan, ada penawaran ya. Kedua, menurutmu apa yang penting mempelajari materi ini? Siapa yang bisa jawab? Iya. Apa yang penting? Bisa mengetahui bagaimana negosiasi. Iya, dalam kita menerapkan dalam kehidupan ini menyangkut ke kontekstual ya. Dalam harus mempraktekkan, padahal sudah dipraktekkan. Cuma apakah selama ini sudah benar? Jadi dengan materi ini lebih lagi sekarang bisa lebih baik lagi cara mempraktekkan negosiasi itu dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik dalam pekerjaan, di sekolah ya kan, ada hubungannya. Lalu ada tekanan apa yang kalian dapatkan selama ini di dalam materi ini? Tekanan apa? Rizky, apa ada tantangan enggak? Ada? Ada ya? Apa bang? Bang Rizky? Ada? Ada? Atau mudah-mudah saja? Nggak ada tantangan? Contoh tadi bisa dibuat kerja? Nggak ada tantangan. Dan saya ada tantangan? Apa tantangannya? Nggak ada? Cuma ntar ya? Pinter-pinter. Ya, itu ada tantangan. Alhamdulillah, berarti kalau ada tantangan berarti materi hari ini tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi ya. Ada 3 ya. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana kamu berarti untuk mengatasi tantangan seperti kadang-kadang tantangan nggak bisa berarti. Kalau nanti di antara kalian ada tantangan berarti berarti lagi. Jadi yang lebih baik ya. Dan terakhir apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa akan datang? Apa? Dia belajar lebih giat lagi, jangan menunggu diberikan. Jadi kreatif sendiri, aktif sendiri, berbuat. Sebelum disuruh belajar sendiri, cari sendiri. Itulah jadi siswa yang aktif kreatif. Ya, ini referensi kita hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya pada tugasnya nanti dibuat seperti tadi juga. Cari salah satu contoh yang lain. Ya, cari strukturnya itu tugas untuk minggu depan. Untuk materi minggu depan kita lanjutkan nanti cara membuat sendiri teknologisasi itu dengan tema-tema yang berbeda. Jadi berarti di rumah coba belajar cari referensinya, cara membuat teknologisasi, kan kita sendiri dialognya, ya sesuai dengan temanya apa. Tema pendidikan boleh, sosial boleh, kesehatan. Jadi cari sendiri dialognya ya. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini berdoa dulu. Sebelum mulai. Pembelajaran kita hari ini, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Risna, Bu Yanti. Apa kabar?
Baik Bu. Udah selesai ya kita observasi. Kapan observasi dilakukan? Hari Selasa. Sudah dilakukan ya. Apa-apa. Jadi Bu Yanti, Bu Risma, terima kasih hari ini sudah berhadir dan bisa melaksanakan PI 5 bersama kita. Jadi hari ini kita akan evaluasi bersama, baik saya, Bu Risma maupun Bu Yanti, terkait pra-observasi yang sudah dilakukan Bu Risma ke Bu Yanti, kemudian observasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Risma, dan sekarang kita akan evaluasi bersama dalam kegiatan pasca ya. Oke, kita siap ya. Silahkan Bu Risma. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Yanti. Salam Bu Isna. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di kegiatan pasca observasi ini Ibu, kita akan melakukan evaluasi mengenai proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin ya Bu, di kelas 10 buku Ibu. Nah, di sini saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Boleh kan Bu? Yang pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 10 DPIB kemarin? Alhamdulillah perasaan saya senang Bu. Saya sudah melaksanakan proses pembelajaran itu ya, selama disupervisi oleh profesor. Alhamdulillah ya, berarti proses pembelajarannya berjalan dengan baik ya Bu. Ya Bu Isna. Nah, bisa nggak Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang telah Ibu lakukan pada saat pembelajaran dan tahapan-tahapan dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin? Area pengembangan yang saya lakukan di kelas itu saya fokusnya pada pengetahuan dan keterampilan, yang mana saya mengharapkan di pengetahuan siswa dapat memahami gagasan atau informasi dalam teks negosiasi, lalu siswa dapat menentukan struktur dan gagasan dalam teks negosiasi. Sedangkan tahapannya yang saya lakukan itu pertama saya menyampaikan tujuan pembelajaran pada siswa. Yang kedua saya sudah melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, proses dan produk, yang mana kalau konten saya memberi keluasan pada siswa untuk memilih sumber atau referensi belajar mereka. Bagus sekali Bu ya, berarti area pengembangan Bu di sini ada dua ya, yaitu pengetahuan dan keterampilannya, dan strategi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, baik itu konten, proses dan produk ya Bu. Kalau untuk diferensiasi produknya itu apa ya Bu yang dihasilkan dari proses pembelajaran kemarin? Kalau di produknya saya memberi keluasan kepada mereka untuk memilih. Kemarin ada beberapa yang saya instruksi, itu produknya boleh infografis, video dan peta hasil. Berarti ada 3 produk yang dihasilkan untuk mereka melakukan presentasi ya. Dari video tadi, infografis dan peta konsepnya. Nah, kemudian bagaimana dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional? Di dalam pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan PSE itu terlihat di dalam terlihat budaya positif, mulai mereka memberi salam, berdoa, lalu kerjasama mereka terlihat mereka ada kerjasamanya, mandiri mereka, adanya saling kolaborasi gitu. Bagus sekali Bu ya, berarti Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi pembelajaran sosial emosional. Nah, selama pembelajaran kemarin Ibu, kira-kira ada nggak kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang Ibu hadapi selama pembelajaran? Mungkin kendalanya Bu ya, mungkin anak-anak kurang aktif, karena saya membagi 3 kelompok, mungkin di antara kelompok itu ada cuma yang bekerja samanya cuma 2 orang, jadi tidak terfokus di dalam bekerja sama, mungkin karena
tidak rata Bu ya. Berarti kendalanya itu anak-anaknya kurang terlibat aktif semua Bu ya. Iya, Bu. Bisa jadi mungkin mereka hanya mengandalkan teman ya Bu ya. Iya. Dalam beraktivitas ya. Nah, kira-kira dengan kendala itu bagaimana solusi dari Ibu untuk meminimalisir hambatan-hambatan tersebut sehingga hambatan tersebut dapat hilang pada saat proses pembelajaran. Mungkin yang dapat saya lakukan supaya anak-anak lebih aktif, mungkin saya lebih memperhatikan semua kelompok, tidak saya pilih-pilih, jadi memberi pertanyaan-pertanyaan yang mereka bisa mengeluarkan ide mereka secara bebas. Jadi strata saya bertanya atau memberi kesempatan kepada mereka, atau nanti mungkin saya akan membuat inovasi yang lain lagi sehingga anak-anak lebih aktif, tertarik lagi. Bagus sekali ibu-ibunya ya. Jadi anak-anak diberikan kesempatan, kemudian nanti adanya inovasi-inovasi dalam pembelajaran agar mereka nanti bisa terlibat aktif gitu ya. Nah, kira-kira kapan ini rencananya Ibu mau melakukan perubahan tersebut? Berdasarkan ke pertemuan berikutnya di dalam pembelajaran berikutnya. Nanti secepatnya Bu ya. Semoga nanti dapat terlaksana dengan baik proses pembelajarannya, bisa lebih baik dari kemarin. Dan saya juga nanti menunggu cerita-cerita dari Ibu mengenai perubahan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Terima kasih banyak Ibu atas jawaban-jawaban dari Ibu. Saya akhiri percakapan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Risna. Baik, saya sambung sedikit ya, Bu Risna dan Bu Yanti. Sekali lagi terima kasih sudah melakukan prosedur dari awal, dari pra, observasi dan pasca. Nah, khusus Bu Yanti, sekali lagi terima kasih banyak-banyak karena sudah membantu Bu Risna dalam melaksanakan tugasnya di CGP. Ini tugas-tugas akhir ya Bu Yanti. Jadi dukungan untuk kawan-kawan CGP di akhir ini memang sangat diperlukan karena kawan-kawan CGP ini berat mereka. Di akhir makin berat tugasnya. Jadi dengan adanya kolaborasi dengan teman sejawat di sekolah itu menjadi kekuatan sendiri bagi CGP. Dan alhamdulillah Bu Risma punya teman yang memang siap, nggak siap Bu Yanti, ada yang lain sehingga bisa tercapai tujuan kita. Nah Bu Risma, tujuan hari ini kita juga Bu Yanti, bukan kita mau melihat kesalahan, bukan mau melihat kekurangan, akan tetapi di sini pada hakikatnya Bu Risma sedang belajar tentang cara mengcoaching kawan di sekolah. Nah, proses tadi adalah proses coaching yang saya lihat sudah bagus Bu Risma. Jadi Bu Risma sudah mulai pandai ya menggali potensi-potensi yang ada pada rekan, yang mulanya itu dia tidak sadari sehingga itu muncul perlahan-lahan dengan pertanyaan-pertanyaan tematik yang Bu Risma lakukan. Alhamdulillah sudah banyak kemajuan. Kemudian lagi Bu Risma juga saya lihat sudah bisa menjaga kemitraan. Jadi walaupun kita di CGP bukan berarti kita ini lebih bisa, kita tidak memposisikan diri kita itu di atas kawan kita, tapi fungsi kita setara sebagai mitra, sehingga kawan kita itu ketika kita ajak berdiskusi tidak merasa kita ini adalah bisa mengambil keputusan, tidak. Tapi dalam proses coaching yang mengambil keputusan siapa? Coachingnya tetap yang harus mengambil keputusan, kita hanya mengiring saja. Dan itu juga sudah ada tadi, alhamdulillah ya, saya catat. Yang penting satu, kita membangun hubungan kemitraan di sana. Ketika adanya kegiatan coaching, hubungan kemitraan itu yang harus kita jaga, dan hubungan emosional sebaiknya dibangun sebelum terjadinya kegiatan coaching. Nah, sehingga menghasilkan seperti Bu Yanti tadi, mengeluarkan ide-idenya, mengeluarkan rencana-rencananya. Dan ketika proses coaching, kita tidak terlalu banyak bicara. Dan banyak bicara adalah coaching. Nah, itu sudah dapat juga tadi, sudah keren, alhamdulillah.
Semoga ke depan Bu Risma bisa mengcoaching yang lain sehingga ide-ide brilian itu dapat keluar dari kawan-kawan kita yang lain. Makasih ya Bu Yanti, Bu Risma. Alhamdulillah ke depan kita bisa lebih baik lagi. Demikian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.